Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Shalom. Shalom, apa kabarnya semuanya? Kurang semangat saudara. Walaupun hari ini minggu terakhir di bulan November, tapi kita harus tetap semangat. Amin. Apa kabarnya saudara? Apa kabarnya? Haleluya, haleluya. Selamat ibadah kita, ibadah raya di minggu terakhir di bulan November. Selamat beribadah dalam penuh sukacita. Kami juga menyambut Bapak Ibu yang beribadah secara online di rumah masing-masing. Selamat beribadah dalam penuh sukacita. Haleluya, haleluya. Minta perhatian Bapak Ibu sepanjang ibadah kita. Mohon maaf untuk handphone semua di silent. Kita hargai hadirat Tuhan, amin. Semua handphone dimatikan. Tidak ada suara, tidak ada getaran namun apapun juga, biar tidak mengganggu konsentrasi kita semua beribadah pada pagi hari. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Siapa hatimu untuk menyembah Tuhan pagi hari ini? Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau baik Tuhan, lalu berkali Bapa. Kami tidak bisa membalas kebaikan kasih-Mu Tuhan Yesus. Selain dengan kami memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan, kami sadar Tuhan bahwa kami adalah manusia biasa Tuhan Yesus. Kami tidak bisa lepas dari kasih-Mu Tuhan. Kami tidak bisa jauh dari kasih-Mu Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan pagi hari ini Bapa, hampir kami Tuhan, jumpai kami Tuhan, masing-masing lepas hati Tuhan Yesus, pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau menjadi pagi hari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami siap pagi hari Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Raja, sebab Engkau yang layak Tuhan. Terima pengagungan Tuhan, terima hormat kami Bapa. Thank you Jesus, thank you Father. Kami siap Tuhan untuk membuka ibadah di luar. Hanya untuk kami isikan suara doa dan tertidur bersama dengan anak-anak. Amin. Haleluya. Siapa hatimu untuk menyembah Tuhan pagi hari saudara yang terbaik. Yang sempurna janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Amin. Engkaulah jalan kebenaran kami Tuhan. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit, bagaikan
langit, saudara. Itu bagaikan langit yang mendengar. Begitu luasnya kasih Tuhan, begitu lebarnya kasih Tuhan dalam hidupmu, saudara. Yesus, pertolonganmu tidak pernah berhenti, Tuhan Yesus. Dalam hidup kami, Tuhan, tidak pernah ada perbuatan kami dalam kami, Bapa. Begitu dalamnya Tuhan. Dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Kau rasakan kasih Tuhan begitu dalam, saudara. Saudara sekalian dunia ini, saudara, angkat dari hatimu yang paling dalam, katakan bagaikan langit. Kasih Tuhan menjamah hatimu, saudara. Kasihnya begitu besar, begitu luas. Tidak peduli apapun masalahmu, Dia ada buat engkau, saudara. Yes, thank you Jesus. Kau baik Tuhan Yesus. Bagaikan dalamnya samudra Tuhan, gak terukur Tuhan Yesus, kasih-Mu buat kami Tuhan Yesus. Benar Yesus. Pada hari kami mau sembah Kau Tuhan, kami mau mengenal Kau Yesus, kami mau merayakan kebaikan kasih-Mu Tuhan Yesus. Tiada terhitung. Yes.
begitu luasnya kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Father. Jangan biarkan Tuhan hanya berada Tuhan di dalam pelataran Tuhan Yesus. Tapi kami mau Tuhan masuk lebih dalam lagi Tuhan. Tarik kami lebih dalam lagi Tuhan yang Maha Kudus Bapa. Kami mau Tuhan merasakan kebaikan Tuhan. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Yesus, hidup kami Tuhan hanya untuk menyembah Engkau Yesus. Hidup kami Tuhan hanya selalu Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus. Angkat tangan dulu Tuhan saudara. Kita mau masuk lebih dalam Tuhan pagi hari ini. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
Tuhan, segenap hidup kami Tuhan, hanya untuk meninggikan nama-Mu Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang siap untuk bersorak-sorai buat Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Haleluya. Tepuk tangannya yang kurang meriah, lebih lagi buat Tuhan Yesus. Yes, amin. Silakan. Shalom. Shalom. Ada surat kami pagi hari ini. Berikan firman-Mu yang terbaik buat selalu. Katakan Tuhan Yesus memberkati ibu. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa Allah sumber kuat kita. Amin, tangan saudara. Amin. Yes, Allah sumber kuat. Yes.
harga, di atas segalanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian berkasih. Puji nama Tuhan Yesus. Ada suka pakai hari ini, saudara? Haleluya. Kita akan panggilkan adik-adik sekolah minggu kita untuk masuk ke dalam. Kita akan mendoakan mereka. Haleluya. Inilah anak-anak kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa mereka untuk masuk dalam pembekalan, pendidikan, kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk itu Bapak, urapi mereka satu persatu Bapak di dalam kasih Kristus Bapak. Kami percaya Bapak, oleh karena benih-benih firman yang tertanam Bapak, anak-anak kami akan berakal, bertumbuh, bahkan akan berbuah-buah lebat di dalam kehidupan Bapak. Berdoa sekali lagi Bapak, percaya anak-anak kami buat taruh di hadapan-Mu Tuhan untuk menjadi anak-anak yang diberkati, anak yang tumbuh, menjadi anak yang luar biasa, anak yang berhasil di masa depannya Bapak. Dan anak-anak kami ingin terus berkembang, bertumbuh Bapak, menjadi anak-anak Bapak yang luar biasa, bahkan kapasitasnya Bapak melebihi daripada anak-anak di luar sana Bapak. Kami berdoa juga Bapak untuk anak-anak kami yang besok akan menghadapi ujian akhir di semester ini Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan limpahkan hikmat, melimpah surgawi, kecerdasan, kepintaran Bapak, keberhasilan Bapak. Karena kami percaya Bapak, bagi-Mu tidak ada satu perkara yang mustahil Bapak. Anak-anak kami Bapak akan mendapat angka yang tertinggi. Anak-anak kami mampu menyelesaikan ujian akhir semester ini Bapak dengan angka yang begitu baik Bapak. Terima kasih Tuhan. Juga berkati kami mau berdoa Bapak untuk guru-guru sekolah minggu, para trainer yang akan kami Bapak, anak-anak kami dengan kebenaran firman Tuhan. Pakai guru sekolah minggu ini Bapak dengan suatu bahasa yang lugas yang boleh dimengerti oleh anak-anak Bapak. Hikmat melimpah surgawi juga akan turun Bapak buat guru-guru sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak, kami juga mau mendoakan Bapak untuk kedua orang tua dan anak-anak kami ini Bapak, apapun bisnis usahanya Bapak yang sedang digumuli Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan buka jalan, Tuhan berikan keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapak untuk anak-anak kami sebelum mereka masuk dalam pembekalan firman-Mu ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa Bapak. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat berdoa kita kita akan memberikan semangat yang bersama Tuhan nanti segala akhirnya pada semua hari.
dalam setiap musim hidup kami Bapa, dalam setiap masalah kami Tuhan, sakit kami Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau selalu menolong kami Tuhan. Tidak akan terjatuh sama yang hidup kami Bapa, tanpa seizinmu Tuhan. Masa kebaikan Tuhan saudara pagi hari ini saudara. Firman-Nya sebentar yang menguatkan kita, menolong langkah kita saudara. Yes, thank you Jesus. Menolong Tuhan Yesus. Dia mengenyangkan kami Tuhan. Kami dari kelaparan Tuhan. Amin. Yes, lebih sungguh lagi saudara, lebih sungguh. Angkatkan Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami menyerahkan Tuhan seluruh persoalan masalah kami hadapi. Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan kami bertemu dengan Engkau. Ada sesuatu yang terjadi. Ada perkara-perkara yang besar terjadi. Oh haleluya Bapa. Oh haleluya. Tuhan selalu menolongku dalam keadaan apapun, dalam keadaan kondisi apapun. Engkau selalu mengulurkan tangan dan menolong aku Tuhan. Sebabnya pagi hari ini Tuhan, semua pujian dinaikkan di hadapan-Mu. Boleh menyerahkan hatimu Bapa. Oh korban-korban sudah kami bawa pagi hari bisa menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu mau duduk diam untuk mendengar apa yang Tuhan katakan pagi hari ini. Berbicara Tuhan. Oh haleluya. Kami siap untuk mendengarkannya. Yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Apa kabar? Luar biasa. Saudara kasih Tuhan, hari minggu yang lalu saya tidak kelihatan. Ada masalah sedikit
Mungkin karena faktorku atau faktor ya, kalau mobil sudah tua harus macam-macam dibenerin hari ini. Kalau Vespa sudah lama nggak dipakai bisa mogok. Kalau Vespa baru ya, nah, masih ori semua, tapi itu nggak bisa dipungkiri. Itu bisa terjadi. Apalagi kita ini manusia, itu hukum alam itu akan kita alami. Walaupun kita sudah berjaga-jaga, kita sudah pantang ini, tetap aja kita tetap bisa kena. Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini saya akan berbicara tentang yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa? Firman Tuhan di Efesus katakan bahwa musuh kita itu bukan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa, yaitu roh jaduga. Ya, dia siang malam dia tidak pernah tidur, dia ingin mengganggu kita, dia ingin memutar arah kita. Saudara kasih Tuhan, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Haleluya, hari Sabtu kita sudah merayakan Natal anak-anak. Dan saudara, hari Jumat depan semua panitia sebentar datang semua untuk ikut ibadah doa puasa. Doa puasa. Jadi Jumat ini sama Jumat depan kita ada doa puasa. Untuk puasa Natal anak-anak, kita terakhir puasa untuk Natal umum. Ya, supaya semua bisa berjalan dengan luar biasa dan puasa dinyatakan dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui Natal tahun ini. Oh, haleluya. Saya percaya kegerakan Allah akan terjadi di tempat ini dan banyak jiwa-jiwa akan berdatangan ke tempat ini. Haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya katakan tadi bahwa kita harus sadar dan berjaga-jaga. Sadar dan berjaga-jaga. Artinya sadar, kita selalu ingat, selalu dalam keadaan yang sadar. Kalau kita amsyong, pingsan, kita nggak tahu apa-apa. Tapi kalau sadar, kita ngerti apa yang akan terjadi, apa yang akan kita alami. Tapi di sini dikatakan bahwa musuh kita itu iblis. Iblis itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita hadapi dengan kehebatan kita, tidak bisa kita hadapi dengan kekuatan kita. Iblis bisa kita hadapi yaitu dengan kalau kita berdoa dan berjaga-jaga. Saudara, iblis akan menyerang dari sisi manapun untuk menjatuhkan kita. Apalagi momennya momen Natal anak-anak, Natal umum, itu akan pasti terjadi gesekan-gesekan. Iblis akan melakukan apa saja supaya Natal itu tidak sukses. Dia akan bekerja begitu rupa. Itu sebabnya hari Jumat kita akan berdoa dan berpuasa supaya Tuhan bekerja lebih dahsyat dan luar biasa. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan katakan di Efesus, katakan jadilah kuat di dalam Tuhan. Ya, kuat. Orang yang kuat yang mampu menghadapi setiap tantangan. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, saya akan membacanya.
1 Petrus pasal yang kelima. Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8 itu dikatakan demikian: sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu dikatakan ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi dari dulu sampai sekarang itu iblis itu ada, namanya Tante Lucy. Jadi ada Tante Lucy, nggak ada. Tante Lucifer. Bukan Tante Lucifer. Dia yang sombong, malaikat yang sombong, akhirnya dia jatuh ke dalam dunia. Sekarang dia tugasnya bergerilya untuk mengganggu anak-anak Tuhan. Yang diganggu itu anak-anak Tuhan yang bagaimana? Yang biasa-biasa atau anak Tuhan yang luar biasa? Yang luar biasa. Kalau yang biasa-biasa jadi temannya, ya. Jadi nggak perlu diganggu dan jadi temannya. Jadi iblis nggak perlu kerja berat. Tapi kalau orang-orang yang luar biasa, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, di situ iblis akan bekerja keras dengan luar biasa. Saudara, kadang-kadang kesibukan apapun itu, kadang-kadang kita sudah tidak ada waktu untuk Tuhan. Itu nggak tahu, kalau saya bilang itu sama dengan dosa menghalangi kita, lama-lama kita menjadi lemah dan akhirnya kita jauh dari Tuhan, kayak orang berdosa. Padahal kita setiap hari aktivitas, tidak pernah berdoa, tidak pernah kegiatan terus, cari uang. Itu akhirnya membuat kita lemah. Saudara, kasih Tuhan menjadi hamba, satu dengan yang lain saling curiga dan segala macam, itu sudah tidak ada kasih lagi. Itu tandanya iblis sudah mencuri kasih kita. Kalau kita hidup dalam keluarga, ada yang curiga dan segala macam, itu udah bukan pekerjaan Tuhan lagi, bukan Roh Kudus lagi, tapi Roh Kudus yang bekerja. Kalau Roh Kudus datang, Roh Kudus yang bekerja, dia akan mendatangkan damai sejahtera, sukacita yang luar biasa. Saya lihat di Wida nggak datang. Ada? Nggak datang. Ya, kadang-kadang gara-gara mulut aja itu bisa kemana-mana. Itu iblis mulai bekerja lewat mulut kita, lewat ucapan kita, lewat perkataan kita. Itu iblis bisa bekerja untuk memecah belah. Saudara, kasih Tuhan yang dicuri itu kasih kita. Yang tadinya kita orang yang sangat mengasihi. Kalau saya beri contoh nih, istri saya ini, luar biasa. Dia matahari yang rela berkorban bagi dia nggak menuntut balasan. Itu perlu saya bangga punya dia. Yang di seluruh dunia ada.
langkah kedaluarsa. Jangan. Itu istri paling saya sayang. Oh iya. Dia banyak kelebihan. Kelebihannya berat badan. Di samping itu kelebihan yang lain banyak. Nah itu utama. Tapi kelebihan yang kedua yaitu dia suka memperhatikan orang. Kalau dia sudah menolong orang itu dia nggak peduli orang itu mau menyakiti dia mau apa, dia tetap aja dia bisa menolong dia. Itu luar biasa. Makanya dia sejulukin matahari kekasih. Saudara pun kasih Tuhan. Sebabnya dia itu memiliki kasih yang memang luar biasa, benar-benar luar biasa. Sudah pernah kecewakan, tapi dia untuk mengasihi itu sulit. Kalau orang udah nolong, udah ini terus dia disakiti, waduh itu, ketemu aja udah males, ketemu wajahnya udah buang muka gitu kan. Tapi istri saya enggak, masih tetap sehelo, tetap senang. Itu tuh kelebihan, ya. Selain kelebihan berat badan, kelebihan itu juga. Amin. Tapi sekarang udah berkurang kemarin karena banyak beban, ikut bebannya berat. Ya akhirnya timbangannya kurang saudara, puji Tuhan, luar biasa. Saya mau nurunin susah, mau pakai apa turunin? Akhirnya masalah itu menurunin berat badannya. Akhirnya kalau yang gemuk, coba cari masalah. Cari masalah. Jangan. Itu dia yang paling bagus, tapi penuh dengan tantangan. Istri saya bilang, Pak, sekarang saya sudah mulai tenang. Mulai gemuk lagi nih saudara. Jadi mulai tenang, pasti nambah lagi nih berat badannya. Tapi itu berkat, tidak boleh ditolak. Haleluya, harus disyukuri. Saudara kasih Tuhan. Yang kedua, apa yang dicuri oleh iblis? Kasih, sukacita. Sukacita itu bisa dicuri. Dengan gesekan dikit aja sukacita hilang. Oh, haleluya. Dan sukacita itu sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Sukacita itu membuat kita menjadi orang-orang yang sehat. Rasul Paulus katakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa bersukacita? Kalau sukacita itu dicuri oleh iblis. Iblis akan berusaha begitu rupa untuk mencuri sukacita itu. Apalagi saudara yang dikasih Tuhan, iblis itu dia tidak akan membiarkan saudara bersukacita. Terus sebab yang perlu senantiasa yaitu dikatakan tadi berdoa atau bersadar dan berjaga-jaga. Itu perlu. Ya, kita harus sadar terus, siuman terus, dan kita mau melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun banyak tantangan masalah yang kita hadapi, biar sukacita itu tetap senantiasa ada di dalam hidup kita. Dan sukacita itu akan membuat seluruh peredaran darah kita menjadi lancar. Dan kita akan menjadi orang sehat. Amsal katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kasih manjur lagi belakang. Bukan obat aja tapi manjur. Kalau ini terus langsung sembuh. Saudara kasih Tuhan. Jadi sukacita, kalau Rasul Paulus bilang bersukacita berarti ada tujuan. Tujuannya yaitu apa? Supaya kita sehat.
supaya kita menjadi orang-orang yang memandang masalah itu sebagai hal yang biasa, tidak hal yang luar biasa. Kadang-kadang kita memandang masalah, masalah ini berat banget ya. Saudara kasih Tuhan, seperti Daud, dia mau musuh Goliat, itu nggak seimbang, saudara. Dia juga nggak ada pengalaman, dia nggak ada nggak ada strategi perang dan segala macam. Tapi dia bisa hadapi Goliat yang besar itu, yaitu karena Daud memiliki hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Itu sebabnya Daud senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Dan saudara, yang ketiga, sukacita, damai sejahtera. Damai sejahtera bisa dicuri kan? Bisa. Kau bungkus pakai apapun, kalau iblis kasih celah untuk masuk, itu damai sejahtera akan dicuri, dan damai sejahtera itu akan hilang. Saudara kasih Tuhan, damai sejahtera. Kalau hidup nggak ada damai sejahtera, hidup ini rasanya, aduh, kita kayak hidup di tanah yang gersang, dan tidak ada arah dan tujuan. Saudara kasih Tuhan, banyak orang mencari damai, bahkan sampai ke lembah itu untuk mencari damai, tapi mereka tidak dapatkan. Damai bisa kita dapatkan, lagi nunggu. Damai bisa kita dapatkan, yaitu kalau kita ada di bawah kaki Tuhan, menyerahkan hidup kita semua. Saudara, saya bisa kuat ini karena apa? Karena saya membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita belum punya hubungan dengan Tuhan, aduh, saya mungkin sudah amsyong. Melihat masalah yang datang begitu, aduh, saya tidak tahu sama sekali. Dan itu menerpa dalam keluarga kami, tapi itulah kelebihan kalau orang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Jadi sepanjang pandemi sampai sekarang, itu tiap pagi di rumah saya selalu mengucap syukur kepada Tuhan setiap pagi, dengan anak-anak, dengan istri. Itu sulit kita lakukan, tapi saya sudah komitmen, saya mau membangun sebagai sebab itu kekuatan Tuhan. Saya tidak memiliki apa-apa, saya tidak kelemah lembutan. Ya, kelemah lembutan itu yang akan dicari. Kita tadinya menjadi orang yang lemah lembut, yang tapi itu sudah tidak ada lagi dalam hidup kita. Jangan-jangan kalau orang kehilangan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, itu orang itu yang tadinya agak gampang marah jadi cepat naik darah, kesabarannya sudah hilang. Dengan masalah sedikit itu bisa menjadi besar. Jadi kalau orang dipenuhi dengan kesabaran, itu masalah yang besar menjadi kecil, masalah kecil jadi tidak ada. Nah, itu orang yang penuh dengan kesabaran. Itu ada di dalam istri saya. Ya, dulu waktu saya belum pacaran sama dia, itu dia sudah mulai ditipu sama orang. Dia nggak bisa melihat orang yang dalam keadaan susah. Itu kemarin ada tetangga, dia orang Islam. Itu istri saya itu pokoknya walaupun gak ada apa-apa, ada nasi, ada lauk, itu diantar ke dia. Terus kemarin ada masalah sedikit dengan tetangga marah-marah, dia datang, dia mau menagih hutang, dia marah. Saya mau ke sini.
sini. Saya pikir, kapan kamu bayar? Orang kita nggak ada uang, bilang apa? Mau dipotong pun dia nggak ada daya, nggak bisa apa-apa karena nggak ada uang. Terus orang ini ngomong, ibu dasar kacang lupa kulit katanya. Nanti kalau saya ada uang, Ibu Yusuf yang akan saya tolong duluan. Dia sudah berkorban banyak untuk saya. Walaupun dia bukan saudara, bukan saudara seiman, bukan saudara sedaki, tapi dia mau menolong saya. Kalau saya nggak kasih makan sama dia, saya mati. Sampai bilang begitu. Ibu ini akhirnya bisa ngomong begitu. Saudara, jadi orang melihat apa yang kita lakukan. Kelemahan Tuhan itu luar biasa. Lemah lembut pun disakiti, kita lemah lembut. Tuhan Yesus walaupun dicaci maki, dianiaya dan segala macam, dia menghadapi. Kalau dia mau ngutuk, dia bisa ngutuk. Kalau dia mau melakukan hal yang itu bisa dilakukan, tapi dia luar biasa. Saya sebenarnya belajar sama istri saya. Saya tadi malam kemarin ada pesanan dan malam ini saya kerjakan dengan istri. Itu sore-sore pulang dari tempat ini habis latihan itu saya pulang jam 7 malam saya udah tidur, jam 12 malam bangun masak sampai pagi tadi. Dan pesanan itu harus selesai pagi tadi. Saudara, itu istri saya walaupun begitu itu semangatnya luar biasa. Makanya saya dukung, saya dorong. Ada pesanan 50 box untuk anak ulang tahun. Ini lewat ini mungkin kemarin hari guru itu hari apa? Kamis atau hari Jumat ya? Jumat. Itu juga pernah dari sekolahan ada lomba buat tumpang buat makanan, suruh makanan. Jadi kelompok-kelompok gitu. Jadi anak saya ini kelompoknya ada 8 orang, tapi orang miskin susah, orang susah semua. Jadi sumbangannya itu cuma dapat berapa? 150 atau berapa? Itu harus bikin tumpeng. Terus di saat itu 150 itu bisa pakai ayam, pakai orek, pakai mie, itu 150. Hebat. Ada katanya anak saya bilang, Pak itu di sana itu ada yang beli nasi nasi bakar, itu isinya cumi-cumi, udang segala macam, itu yang menang Pak, kita kalah. Tapi dia dapat juara 3 saudara. Di sana dia bikin kreasi di planting sendiri di sana dan segala macam. Karena akhirnya dapat juara 3. Peserta ada 7 kelompok dapat juara 3. Oh dia senang sekali. Supaya yang lain ada dana sampai 800, tapi dia nggak jadi juara gitu. Kenapa nggak beli di restoran? Tapi yang nasi bakar ini dia beli di restoran, jadi enak, itu yang nomor 1. Aduh kacau, udah nggak jujur. Maksudnya orang tuanya suruh masak begitu kelompok, ini belinya di luar ya udah jadi juara dia, makanannya paling enak kali. Yang 800 nggak tahu masaknya apa, nggak karu-karuan, mungkin uang 800 untuk apa itu? Satu orang 100 sampai 800, tapi nggak menang, nggak apa. Anak saya menang, terus akhirnya dia dapat amplop, dia buka amplopnya isinya 20.000. Hadiahnya 20.000, juara 3
Juara 1 50.000, juara 3 30.000. Apa-apa. Jadi bilang temen-temennya, ini apa? Hadiah ini kasih mama saya sih. Ya udah kasih. Nah, dia sampai begitu. Tapi itu pengalaman luar biasa. Sudah kasih Tuhan. Jadi kelemah lembutan itu perlu dimiliki oleh anak-anak Tuhan, oleh orang-orang percaya. Kalau kekerasan dilawan dengan kekerasan, akhirnya apa? Terjadi pertengkaran hebat. Tapi kalau yang keras dilawan sama yang lemah lembut, itu bisa meredakan. Tidak akan jadi panas dengan panas. Sudah dikasih Tuhan. Jadi kelemah lembutan, terus kemurahan. Nah, kemurahan juga itu bisa dicuri oleh iblis. Kalau istri saya, ini istri saya lagi tapi temanya bukan istri saya nih, tapi istri saya banyak yang istri saya itu di rumah. Itu di rumah saya itu pengamen itu sehari bisa 4 kali ya depan pintu saya. Itu kalau ada istri saya pasti ya ngasih. Dan makanya pengamen rajin ke situ saudara. Jadi tiap hari atau ganti-gantian apa nggak tahu. Saya nggak perhatikan. Ke situ terus. Karena apa? Di situ dia akan dapat rezeki. Istri saya itu kalau lihat apa ada bapak-bapak tua ya apa naik sepeda jualan kerupuk, jalannya udah gak lurus sudah, jalannya udah kasihan, kasihan Pak, kita beli kerupuk. Itu hatinya seperti itu. Coba kalau anak-anak pun punya hati seperti hati istri saya semua. Oh, dunianya aman, damai, ya, tentram. Coba kalau gereja diisi orang-orang kayak begitu, waduh, itu luar biasa. Pasti akan menjadi berkat yang lebih besar lagi. Amin. Menjadi berkat. Hidupnya menjadi kesaksian. Kalau kita jadi orang Kristen, orang beriman, tapi hidup kita tidak mencerminkan Kristus dalam hidup kita, itu di luar kita bukan menjadi berkat, tetapi kita menjadi batu sandungan. Sebabnya, mari kita jaga buah roh itu yang ada dalam diri kita, supaya kita tetap senantiasa eksis dalam hidup kita. Kemurahan hati itu luar biasa. Jadi murah hati, seperti apa orang Samaria yang baik hati. Itu orang yang tidak masuk hitungan. Tapi itulah orang Samaria yang masuk hati, yang murah hati. Dikatakan bahwa di situ ada orang yang dari Yerusalem turun ke Yeriko, dirampok habis-habisan. Dan saat itu apa yang terjadi? Ada orang Lewi lewat, ada imam lewat dan segala macam. Cuman bilang kasihan. Tapi tidak dipraktikkan. Tapi orang Samaria yang baik hati ini, dia mau dan dia memberi biaya untuk apa ini? Mereka akan bayar, saudara. Jadi diberikan orang yang dirampok ini dibawa ke naik kudanya dan dibawa ke penginapan, dan penginapan itu dibayar sama orang Samaria. Luar biasa, orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati. Orang jemaat Pulau Gebang yang baik hati. Jadi orang yang baik hati itu akan menjadi berkat dan menjadi saksi. Ya. Itu sampai
tercatat di Alkitab itu luar biasa. Orang Samaria. Saudara kasih Tuhan. Jadi orang Samaria yang baik hati itu memberikan teladan kepada kita semua supaya kita memiliki yaitu kebaikan hati, kemurahan hati. Saudara kasih Tuhan. Jadi itu bisa dicuri dari kehidupan kita. Yaitu iblis, dia ingin mencuri. Bagaimana supaya orang ini tidak memiliki kemurahan hati? Itu dicuri. Ketemu orang yang lagi kecelakaan, lagi kesusahan di masa bodoh, nggak peduli. Saya sendiri hidup susah, apa yang menolong gitu. Kalau orang murah hati, apa yang dia punya? Itu dia punya. Saudara-saudara kita bawang merah, bawang putih. Itu kalau mereka komen tiap hari harus ngasih sama orang-orang di pinggir jalan tuh ke 2000 hari itu dia komen itu kasih. Tujuan mereka itu memberi itu adalah pahala. Itu yang akan membuat dia masuk surga. Ada Tuhan. Menurut firman Tuhan, perbuatan baik kita itu hanya seperti kain kotor. Jadi mereka mengklaim bahwa perbuatan baik nanti akan menyertai dan dia akan membawa dia masuk surga. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk berbuat baik. Makanya di Cianjur, sebab Cianjur terjadi gereja menyumbang itu dia punya urusan proyek diambil sama ada satu atau ya mereka nggak senang begitu, sudah nggak mau dibantu. Saudara kasih Tuhan. Jadi kemurahan hati itu perlu dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Perlu dimiliki oleh kita semua. Kalau kita memiliki kemurahan hati, itu luar biasa. Yang selanjutnya yaitu kebaikan. Kebaikan itu bisa diambil juga sama iblis. Bisa dicuri dari hidup kita. Biasanya kalau orang sudah memiliki kebaikan, hati yang baik dan segala macam, dia nggak berbuat baik ya. Nah, itu menjadi satu gaya hidup gitu. Jadi dia ingin berbuat baik. Pada waktu Tuhan Yesus di dalam dunia, dia hal yang baik yang luar biasa, julukannya dia adalah hal yang baik, amat begitu baik, tapi dia amat baik. Sudah dikasih Tuhan. Jadi dia menolong semua orang, tidak pandang bulu. Tapi dia juga tidak pada waktu dia mood menolong, pada saat tidak mood nggak menolong. Tapi dia lakukan sepanjang zaman. Itu kebaikan. Karena Tuhan katakan bahwa supaya kebaikan kita itu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kebaikan kita supaya diketahui semua orang. Menjelang akhir zaman, mari kita mau berlomba-lomba menjadi orang yang baik. Seluruh hidup kita, hati kita dikuasai dengan kebaikan. Dan hati kita kalau dikuasai dengan kebaikan, saya percaya bangku-bangku infeksi kosong ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Amin. Jiwa-jiwa itu akan datang dengan sendirinya, dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, itu jiwa-jiwa akan bertanya-tanya, orang apa dia?
oh baik banget ya. Karena kita memiliki Tuhan yang baik. Tuhan baik, Tuhan yang baik itu sudah membentuk kita menjadikan orang-orang yang baik. Bukan baik karena ada tujuan, tapi baik karena bukan karena ada motivasi, tetapi kebaikan itu kita lakukan dengan sebenar hati. Karena memang kita memiliki hati yang baik. Jangan sampai kebaikan hati itu dicuri si iblis. Jangan izinkan iblis untuk menguasai hidupmu, menguasai hatimu, menguasai seluruh hidupmu. Tapi izinkan Tuhan terus dalam hidupmu. Yang selanjutnya yaitu kesetiaan. Kesetiaan itu bisa dicuri juga. Kesetiaan. Dulu waktu saya memiliki kasih mula-mula itu, waduh, itu luar biasa. Kalau hujan batu mungkin saya akan tetap datang pada Tuhan. Kita juga masih muda, masih kuat. Wah, hujan terobos sampai gereja, basah kuyup, nggak apa-apa. Luar biasa. Jadi memiliki yaitu kesetiaan yang luar biasa. Setia itu tidak bisa dibeli. Kesetiaan itu bisa dibangun di dalam hidup kita. Kita bisa membangun itu kesetiaan dalam hidup kita. Kita menjadi orang setia. Tapi setia tanpa ada embel-embel. Setia mencari Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan. Setiap hari Minggu untuk datang kepada Tuhan. Orang yang setia itu susah dicari. Saudara, kalau kita memiliki binatang yang namanya anjing, itu binatang yang paling setia. Yang paling setia. Binatang anjing itu binatang yang paling setia. Dia suruh tunggu rumah, dia akan tunggu rumah. Bahkan kesetiaannya itu luar biasa di dalam kepada majikannya. Ya, kalau ada orang lewat dia menggonggong dan kasih tahu pada orang, saudara kasih Tuhan. Jadi luar biasa kesetiaan. Kesetiaan itu bisa dilihat juga di dalam waktu kita berumah tangga. Ya, rumah tangga itu perlu kesetiaan. Kalau kita nggak ada kesetiaan satu dengan yang lain, rumah tangga itu akan setia. Setiap tikungan ada. Jangan sudah. Jadi setia. Kalau istri satu saja. Kalau setia sama Tuhan, ya Tuhan saja, jangan yang lain-lain. Kalau udah setia, ambil komitmen sama Tuhan, saya mau setia sama Tuhan. Jangan percaya sama dukun-dukun, sama paranormal, sama orang-orang pintar. Itu belum tentu pintar. Kita dibuat kehinaan. Sudah. Jadi kita harus memiliki kesetiaan. Kalau orang setia, saudara, itu waktu pacaran, dia nunggu pacarnya sampai lama. Kalau dia memang punya hati setia, dia akan tungguin di bawah pohon tauhid, ditungguin sampai pacarnya datang. Itu setia. Kadang-kadang kesetiaan itu sering diuji dalam hidup kita. Kesetiaan kadang-kadang itu sulit dipertahankan.
Orang-orang yang memiliki komitmen, dia akan mampu membangun kesetiaan itu. Ya. Kesetiaan itu bisa kita bangun dalam hidup kita. Kalau orang nggak setia, saudara, itu ketahuan, cepat bosan. Begini aja. Itu akhirnya kabur gitu. Jadi kalau orang setia, walaupun pekerjaan yang paling hina dilakukan, itu tetap pekerjaan. Dulu saya pelayanan dari praktek pertama, ngepel gereja segala macam, bagi ibadah mempersiapin bangku-bangku, dipel, di lap-lap semua. Sudah itu melalui proses, ya, kita diproses. Kesetiaan itu, waduh, itu sangat mahal. Kalau kita punya suami yang setia, itu luar biasa. Itu tepuk tangan suami yang setia. Ini tepuk tangan istri yang setia. Jangan punya suami, kalau punya istri. Jadi kita harus setia sampai maut memisahkan. Saudara, jadi kesetiaan itu bisa dibangun di dalam rumah tangga kita. Coba kalau kita baca di dalam Amsal pasal 31, itu para pria itu harus bangga Amsal Amsal 31. Amsal 31 ayat 11 dikatakan demikian. Kalau saya baca dari ayat 10 ya. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Luar biasa. Pak Heri. Tidak kekurangan keuntungan. Jadi suaminya itu jadi mendapatkan istri yang luar biasa itu. Dikatakan ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Nah, biasanya istri kalau kesetiaan itu sudah mulai pudar, istri suaminya atau penghasilan udah pergi sana. Iya. Itu udah kesetiaan udah hilang. Tiap hari berantem tiap hari. Ya. Jadi mereka sudah mulai kalau dulu waktu pacaran nggak lihat kita janjinya susah senang kita sama-sama, sakit atau sehat kita sama-sama, pegang janji pernikahan, bukan komitmen pernikahan.
janji nikah. Tapi kenyataannya di dalam dunia ini, karena masalah dan persoalan yang menimpa dalam kehidupan kita, kadang-kadang kesetiaan itu mulai pudar. Itu sebabnya mari kita bangun terus. Jangan sampai iblis turut bekerja di dalam rumah tangga kita. Dia akan menghancurkan, dia akan memporak-porandakan keluarga kita. Jadi suami istri harus saling percaya. Kalau sudah curiga-curiga, itu kerjaan siapa? Kerjaan iblis. Dan sudah mulai bekerja. Suami pulang malam sudah mulai curiga. Dia pulang malam nggak tahu jalan, tersesat. Dia udah curiga. Saya suami nggak pernah keluar kejauhan, mau pulang bingung nggak tahu jalan. Tersesat. Nggak pulang. Di SMS nggak dibalas, di telepon nggak diangkat. Waduh, kacau udah. Udah itu pulang ke perang dunia itu. Biasanya istri sama suami yang banyak ngomong. Banyak ngomong istri apa suami? Boleh Pak Heri. Yang banyak ngomong istri. Tapi istri di sini tadi enggak. Yang dia masalah itu istri. Biasanya suami ngomong cuman satu kata, istri banyak minta. Yang bukan rahasia. Dan suami bicara, Membawa istri-istri. Karena gadis kiri. ada juga loh suami-suami mulai ibu-ibu yang pendiam, suaminya ada begitu ya. Enggak, di sini enggak ada yang ngaku maksudnya. Kebalikannya suami Israel. Saudara kasih Tuhan. Jadi kesetiaan mulai pudar itu akan terjadi dalam rumah tangga. Inilah semua yang nggak ada diada-adai. Semua sebenarnya tidak ada masalah dibikin masalah. Itu karena kesetiaan sudah mulai pudar. Kesetiaan sudah dicuri sama si iblis. Itu sebabnya biar kesetiaan itu tetap ada dalam hidup kita. Oh haleluya. Kesetiaan, kelemah lembutan, kelemah lembutan. Itu bisa dicoba. Orang yang tadi itu dia bisa menjadi orang temperamen, ya. Jadi orangnya yang tidak kasar menjadi kasar. Aduh, ada yang jatuh. Oh, saya pikir bangkunya patah. Oh. Saudara kasih Tuhan ke lemah lembutan itu kalau sudah dicuri iblis, kita akan menjadi orang yang kasar, menjadi orang yang seperti menakutkan. Sebab sudah lemah lembutan yang tidak ada. Yang selanjutnya yaitu penguasaan diri. Penguasaan diri itu sangat perlu dan penting, apalagi di tengah-tengah gereja Tuhan ini. Kalau tidak ada yang saling menguasai diri, itu repot.
Nah, nanti satu ucapan yang menyinggung dikit kita bisa udah nggak ada kasih lagi, udah nggak ada sukacita dan sejahtera dan ada berantem di gereja bisa berantem. Padahal gereja ini harusnya dipenuhi orang-orang yang bisa menguasai diri. Penguasaan diri itu sangat perlu. Saudara kasih Tuhan. Jadi kalau kita memiliki penguasaan diri, kita tidak akan gampang tersinggung, tidak akan gampang marah, tidak akan gampang damai hilang dalam hidup kita. Jadi saudara kasih Tuhan, bagaimana cara mempertahankan semua ke-9 buah roh di dalam kehidupan kita supaya tidak dicuri oleh iblis? Yang pertama, kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan, yaitu mengadakan mesbah doa, mengadakan hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, yaitu kita harus melakukan kita harus memiliki iman kepada Tuhan. Ya, iman itu yang akan memampukan kita untuk menghadapi setiap tantangan, setiap masalah. Dan iman itu iblis tadi bisa kita hadapi dengan iman yang teguh. Iman yang teguh itu akan mengalahkan kuasa iblis berbentuk apapun yang ingin menjatuhkan kita, ingin mencuri kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan itu akan bisa kita tangkal, yaitu dengan iman dan doa. Yang ketiga, yaitu kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur itu akan membuat kita kuat, membuat kita menjadi orang-orang yang hebat. Ya, ucapan syukur itu bisa kita praktekkan kapan saja, di mana saja, kondisi apapun juga yang kita alami, itu bisa kita lakukan. Kalau kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri itu ada dalam diri kita, kita akan bisa menghadapi, kita akan bisa melakukan. Sebabnya jangan sampai satu pun buah roh ini dicuri oleh iblis. Jangan izinkan dia mungkin lewat di atas kepala kita, biarin, nggak apa-apa. Jangan sampai dia besar untuk otak kita. Itu akan memporak-porandakan semua yang baik dalam hidup kita. Oh, haleluya. Puji Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita dan boleh mengingatkan kita bahwa kita perlu senantiasa buah roh di dalam hidup kita. Hidup kita mengalami ketenangan, mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Kita akan berdiri bersama-sama main musik di depan. Kita akan pujikan pujian yang belas kasihan mengasihi kami. Ya, kita anak-anak Tuhan, umat Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan. Oh, haleluya, haleluya. Kita pujikan pujian ini. Belas kasihan Allah itu memenuhi kehidupan kita. Biar belas kasihan Allah itu merajai dalam hidup kita, dan hidup kita akan menjadi terang dan garam, menjadi berkat bagi dunia ini, bagi lingkungan kita, bagi sekeliling kita, di mana kita berada. Haleluya. Belas kasihan-Mu Bapa,
belas kasihan Tuhan memenuhi hati kita. Tidak lama-lama Para Kudus, Kau melihat setiap hati yang terbuka saat ini. Bercurahkan belas kasihan-Mu siang hari ini Tuhan, di tempat ini, di setiap hati kami Tuhan. Kami boleh memiliki hati yang dipenuhi dengan belas kasihan Allah. Jesus.